Oke, jadi sekarang gue lagi mau on the way ke cafe yang baru, nggak baru buka juga sih. Katanya sudah dari bulan Agustus lalu ya, ada di Bintaro. Tapi gue baru tahu gitu. Pertama tahu dari teman gue dan ternyata juga di TikTok itu lumayan FYP cafe ini. Katanya sih cafe ini tuh menarik karena dia itu konsepnya dan juga nuansanya tuh kayak semacam di desa gitu. Jadi banyak ornamen-ornamen jadulnya, terus juga dibikin semacam pendopo-pendopo gitu, katanya sih gitu, dan gue lihat dari TikTok juga seperti itu. Nah, gue penasaran, sekarang gue sendiri kesana ya. Namanya adalah Di Desa kafenya. Kalau dari Maps, itu sih kayaknya di sekitar Geraha Bintaro ya, karena gue memang anaknya tuh sangat-sangat Maps ya. Gue kemana-mana harus pakai Maps gitu kan ya, emang si paling hafal jalan sih gue tuh. Jadi lagi-lagi mungkin bisa menjadi salah satu rekomendasi cafe juga buat kalian. Jadi yuk kita sama-sama lihat bareng perjalanan ke cafe di desa di Bintaro. Let's go. Jadi gua ke sana nih sekarang nih siang-siang, tapi cuacanya mendung sih. Tapi ya lagi-lagi ya cafe di Bintaro, cafe baru lagi nih. Ini tuh namanya adalah jalan apa ini ya? Ya pokoknya intinya menuju ke jalan baru lah gitu ya. Masih di sekitar sektor 9 gitu, dekatnya McD. Jalan ini itu isinya tuh kafe semua gitu. Tuh. Ini salah satu yang terkenal juga nih, kafenya juga cukup ramai, tapi kayaknya sekarang udah nggak tahu deh, udah agak turun kali hype-nya ya. Namanya Shishu. Tuh. Dia tuh kayak kafe buat makanan-makanan sehat gitu. Ini juga kafe baru juga, nggak baru sih, udah lumayan lama, tapi kafe juga nih, Strangers Reunion. Terus tadi sebenarnya sebelum yang Shishu itu juga dia masih ada tuh deretan-deretan isinya kafe semua, beneran dari ujung jalan itu. Jadi kan yang tadi tuh bener-bener dari ujung jalan kan ya, ujung jalan sampai ke yang tadi tuh, yang Strangers Reunion itu tuh yang terakhir, kafe terakhir di sepanjang jalan lurus tadi. Nah, di sepanjang jalan lurus tadi itu tuh isinya kafe semua, gila nggak? Jadi emang gue kayaknya udah beberapa kali juga bilang ya di video-video terutama yang ada berbau Bintaro, yang ada topik-topik Bintaronya di vlog-vlog gue. Memang Bintaro ini kan sekarang menjadi lifestyle ya, dan gue rasa juga salah satu bisnis yang paling dicari di sini sekarang ya, dan bahkan mungkin yang sekarang lagi menjadi yang paling populer itu adalah bisnis kafe gitu. Karena entah kenapa memang landscape-nya kawasan ini ya, kawasan Bintaro ini tuh memang nggak tahu cocok dijadikan kafe ya, di mana-mana ya, gila sih gitu. Mulai dari yang modern tadi tuh, yang di sepanjang jalan tadi isinya kafe-kafe modern, terus juga ini sekarang yang kita mau kunjungin itu adalah kafe yang bernuansa desa, tiba-tiba ada gitu di sekitar Bintaro. Terus juga ada juga kafe yang kayak di halaman rumah yang kita beberapa video lalu kunjungin, itu kan juga masih di sekitar kawasan Bintaro gitu loh. Nah, ini di depan juga nih kawasan Fresh Market Bintaro namanya. Itu adalah satu kawasan gitu, tapi di dalam itu kalau kalian mau ngafe, kalian pusing deh, silakan nyari kafe, karena di dalam itu tuh, di sana tuh yang di kawasan itu tuh isinya kafe semua memang, dan juga ada beberapa restoran, tapi mayoritasnya kafe. Dan gue emang paling suka sih di kawasan ini nih, jalan baru di sekitar Fresh Market, di sekitar Discovery, itu memang enak gitu loh jalannya. Setiap kali gue kesini gue suka gitu. Jadi kita lanjutkan dulu perjalanannya, let's go. Oke, jadi gue udah nyampe sekarang. Tadi bener-bener sih jalannya tuh agak susah ya, karena agak kecil ternyata, masuk ke dalam gang gitu, dan tembus lagi sih ke jalan yang lumayan besar. Cuman tadi memang kalau dari arah Geraha itu kita nanti masuk gitu ke dalam gang, jadi kayak harus agak hati-hati, karena tadi bener-bener bisa sih lewat 2 mobil. Tadi gue sempat papasan juga sama truk, dan mobil gue ini juga lumayan besar kan, masih bisa, cuman kayak memang harus hati-hati aja karena memang agak kecil gitu, agak sempit lah bisa dibilang ya. Nah, cuma ini tempatnya, kita sambil turun kali ya. Gak disangka-sangka ternyata weekday ramai juga loh. Jadi tempatnya, ini parkirannya, dia tuh luas banget sih.
Tuh. Bisa muat berapa ya? 10 mobil lebih bisa lah tuh. Vibes sih memang kerasa, memang ini berusaha untuk menunjukkan nuansa-nuansa. Ya bener sih, memang desa. Tuh, ini depannya ya, tampak depannya. Iya bener. Jadi memang dari nuansanya tuh menggunakan apa sih ini, terpal ya, bukan terpal juga sih, gue lupa sebutannya apa ya, cuman menggunakan yang semacam korden itu seperti kayu ini, mengingatkan kayak kita di desa atau di rumah-rumah jadul juga sih ya sebenarnya. Terus juga seperti feeling gue kayaknya memang dia enaknya tuh di ruangan-ruangan outdoor gini. Wah ini lagu lagi copyright nih. Ini adalah halaman depannya nih, bagian depannya maksudnya. Lumayan luas juga ya. Dibuatnya kayak semacam pendopo gitu sih memang, per ruangan lah ya, bisa bilang per wilayah gitu. Terus ada yang bener-bener bagian outdoornya, cuma kalau misalnya siang bolong gini memang ini lumayan terik ya suasananya. Kalau di sini enak buat sore nih, di yang bener-bener kebuka nggak ada atap. Kalau hujan PR, kalau panas terik begini PR juga. Nah ini yang bagian ketiganya nih. Tuh. Ini lebih ke ada unsur-unsur modern sedikit sih gua lihat ya. Dibanding yang pertama ini, bagian yang paling depan itu bener-bener kelihatan nuansa desanya. Oh iya bener, ada ruangan AC-nya BTW di situ. Itu adalah ruangan AC-nya. Oke, kita coba cari tempat duduk kali ya. Guys, ini iseng aja ya. Gue emang jarang banget review toilet di vlog-vlog review cafe gue. Cuman ternyata toiletnya bagus ini. Tuh. Bersih dan bernuansa juga tuh. Karena kan toilet juga menjadi salah satu bagian terpenting juga kalau misalnya kita nongkrong gitu, terus kayak kita sakit perut atau pengen ke toilet, itu kan kayak pasti kita pengennya toiletnya bersih gitu loh. Tuh. Bernuansa juga, ada lukisan-lukisannya, terus juga ada nuansa-nuansa kayunya. Ada tulisan juga tuh, mirrors show us that what we look like, not who we are. Tuh. Oke, toiletnya approve. Oke, jadi ini adalah menunya. Tuh, kalian bisa lihat memang di sini ada berbagai macam hidangan ya. Makanan beratnya juga menurut gue lumayan bervariasi sih. Cuma memang bisa dilihat harganya ya. Ini memang harga standar resto sih menurut gue ya. Kayak ada nasi campur Bali 65.000, terus dari Bali kita ke Jogja ada gudegnya sama harganya. Jadi rata-rata memang untuk nasinya itu di 50 ribuan ke atas gitu. Ada yang satu yang di bawah 50 ribuan kurang 1.000 tuh tutuk oncom lele. Itu juga menurut gue menu yang lumayan cukup jarang ditemuin ya. Kalau kita biasanya untuk mencari makanan-makanan hidangan kafe gitu. Terus ada juga roti bakar untuk makanan-makanan penutup, harga 20 ribuan sampai 30. Menurut gue sih dari variasi menunya itu sebenarnya oke. Banyak gitu loh. Kalau kalian mau sekedar ngopi juga ada, tentu saja kopi yang lagi hits, kopi susu gula aren. Cuman kalau untuk harga ya kalian yang bisa menentukan sendiri lah. Kalian yang menilai sendiri apakah memang worth it atau tidak. Menurut gue memang ini standar cafe sih. Jadi ya, gue akan coba pesen, berhubung gue belum makan siang, gue mau pesen satu menu makan siang sama satu menu satu minuman maksudnya. Mari kita pesen. Di sini tuh musiknya enak sih, gue harus akuin, dibikin cocok sama suasananya gitu ya. Lagu-lagu lawas yang dimainin, terus yang slow pace-nya. Jadi memang semakin kerasa vibes kita lagi berada di sebuah desa yang sunyi, yang tenang, dikelilingi dengan taman-taman ataupun kayak mungkin sawah ya, mungkin bisa dibilang, walaupun di sini nggak ada sawahnya ya. Lagunya itu membuat seperti itu gitu loh, dan juga ditambah nuansanya seperti ini. Ada lagunya tadi dimainin lagunya Kahitna kalau nggak salah, terus ada Krisye juga yang memang nuansanya tuh nuansa jadul. Dan pilihan lagunya pun juga dipilih yang slow gitu. Jadi gue apresiasi sih. Itu detail kecil yang kadang mungkin beberapa kafe nggak terlalu peduli ya. Yang penting ada lagunya. Dari tadi sih gue melihat memang banyaknya tuh kumpulan ibu-ibu lagi arisan kayaknya, atau lagi pertemuan gitu lah. Memang kayaknya banyak di sini dipakai untuk arisan ibu-ibu gitu kan, atau mungkin perkumpulan ama gitu.
Banyak banget tadi, dari tadi gue lihat foto-foto. Ada beberapa orang-orang yang udah lanjut usia juga gitu loh, yang mereka menikmati nyantai. Gue lihat ya di depan gue ini. Jadi memang cocok banget sih gue rasa ya kafe ini untuk orang-orang yang memang mungkin mencari ketenangan. Menurut gue di Bintaro ini memang udah menjadi tempatnya. Kafe itu tuh bersinggahan banyak banget, tapi positifnya adalah semuanya tuh ada jadinya. Sekarang kita nunggu makanan ya. Gue lapar, gue belum makan siang nih, jadi semoga tidak mengecewakan ya. Oke, jadi ini makanan dan minumannya sudah datang ya. Dari presentasinya sih makanannya oke sih, gue cukup suka ya. Tuh. Dia kayak ditempatkan di yang biasanya kayak buat ngulek gitu loh. Bahan dari situ nih, dari kayak semacam kayu gitu ya. Gue lupa istilahnya apa. Jadi presentasi pun dibikin tradisional, menurut gue juga itu menjadi salah satu yang oke juga sih. Minumannya es cincau. Seperti enak ya. Di siang-siang gini apalagi kan dengan udara yang sampai sekarang sih belum hujan dan masih cukup panas ya gue rasanya hawanya ya. Di dalamnya itu ada cincaunya ini. Terus ada ini tape apa nangka ya? Udah sama terus ininya, sirupnya. Nangka. Gue lupa soalnya. Tape apa nangka ya? Nangka nih ada. Enak sih, gue suka. Harganya 35.000, memang ya termasuk ukuran lumayan sih. Cuman ya udahlah, wajar karena memang harga restoran dan nuansa dan view yang kita dapat menurut gue udah oke gitu loh. Jadi menurut gue cukup wajar aja sih. Oke, kita coba makanannya ya. Gue lapar banget nih. Nah, gue mesen nasi campur Bali ini biar kerasa kayak vibes-nya tuh gue lagi di Bali gitu sekarang. Kan biasanya kayak makan nasi campur Bali. Kalau di Bali itu biasanya juga bisa ditemani dengan sawah-sawah atau dengan view-view pedesaan yang ada di Bali, di sekitar Bali gitu. Tapi makanannya juga dengan nasi campur Bali. Harganya itu 65.000 ya. Jadi memang ini nasi campur Bali elit ya. Karena biasanya di Bali kita nemu satunya itu mungkin di 20.000 juga udah dapet gitu kan. Tapi nggak apa-apa, kita coba ya. Ada sayur buncisnya yang dikasih dibalutkan dengan bumbu kuning khas Bali tentu saja. Ada udang juga, ada sate lilit 2 potong, ada telur, dan ada sambal matah yang sepertinya sudah diffusion gitu ya. Tapi gue nggak melihat ada daging ayam ya BTW di sini, karena biasanya kalau di nasi campur Bali itu tuh tentunya ada daging ayamnya, tapi kalau di sini nggak. Sambal matah. Bumbu kuningnya rasanya enak sih, strong menurut gue. Sambal matanya gue juga suka, walaupun menurut gue ini agak terlalu asin sedikit sih, dan agak terlalu oily buat gue sih. Sebenarnya gue nggak masalah dengan oily karena gue suka, tapi kayaknya buat sebagian banyak orang nih kayaknya mungkin bisa merasain terlalu oily. Kita coba satenya ya. Satenya enak, oke. Cuman menurut gua kurangnya satu sih, ayamnya. Harusnya ada ayamnya. Karena kalau misalnya nasi campur Bali yang ayam yang halal ya, itu tuh pasti ya selalu ada ayamnya gitu loh. Padahal dari segi rasa menurut gua udah oke gitu. Tapi untuk 65.000 harusnya menurut gua bisa sih ditambahin ayam. Udang. Buat gua porsinya itu oke. Untuk ukuran 65.000 ya. Jadi untuk ukuran apakah ini worth it atau tidak ya kalian menentukan sendiri lah. Gua mesen 2 ini, nasi campur Bali dan juga es cincau itu gua bayar bahkan udah nyampe 100.000. Kalian nentuin sendiri lah. Gua nggak mau mengambil keputusan apa-apa. Gua serahkan kembali ke kalian. Apakah worth it atau tidak gitu ya.
Oke, udah selesai. Ludes semua ya. Minuman juga. Ya overall sih menurut gue enak. Gue suka. Dan menurut gue ini worth it untuk balik lagi gitu loh. Apalagi dari suasananya, dari tempatnya, gue tuh suka banget untuk nongkrong. Istilahnya memanjakan mata kita terhadap suasana kafe yang berbeda. Ini tuh oke gitu loh. Karena vibes-nya menurut gue sudah dibuat sedemikian rupa untuk kita santai, berasa seperti kita santai di desa, gitu kan. Makanan dan minuman menurut gue nggak fail, karena dari nasi campur Bali memang ya harganya sih cukup tinggi ya, 65.000, tapi rasanya nggak mengecewakan sih menurut gue. Walaupun tadi yang gue bilang ada kekurangannya. Es cincaunya juga menurut gue ini enak, seger ya. Jadi gue cukup merekomendasi sih. Cafe di Desa, Selera Nusantara. Itu nama kafenya. Kalian bisa coba. Jadi itu aja review dan juga petualangan gue ke cafe terbaru di Bintaro. Nggak terbaru juga, sorry. Ada yang lebih baru dari ini, karena ini dari bulan Agustus kalau nggak salah. Cafe yang cukup baru dan juga dengan nuansa yang cukup baru gue temui di desa. Silakan berkunjung ke sini dan kita ketemu lagi berarti di video berikutnya. Bye-bye.